Dalam buku Syarah Syama'il Muhammadiyah karya Syaikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar, disebutkan para ulama, bahwasanya Rasulullah memiliki lebih dari satu pedang. Dan sebagian dari mereka menghitung jumlahnya sampai 9 buah. Berikut nama 9 pedang Rasulullah yang pernah dipakai selama dakwahnya. 1. Pedang Al-Maksur. Mulanya pedang ini adalah kepunyaan ayah beliau, yakni Abdullah bin Abdul Muthalib. Pedang ini dimiliki Nabi, sebelum beliau menerima wahyu pertama di Mekah. Ketika hijrah ke Madinah, Rasulullah membawa pedang Al-Maksur, hingga akhirnya diberikan kepada Ali bin Abi Thalib beserta peralatan perang lainnya. Al-Maksur memiliki panjang 99 cm. Dekat gagangnya terukir tulisan dengan nama, Abdullah bin Abdul Muthalib. 2. Pedang Zulfikar. Pedang ini memiliki 2 mata pedang yang tajam, dan disebut juga sebagai Zulfaqar. Rasulullah mendapatkan pedang ini dari harta rampasan Perang Badar. Disebutkan bahwa Nabi memberikan pedang ini kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali menggunakan pedang ini saat Perang Uhud. Setelah peperangan, Ali mengembalikan pedang ini kepada Rasulullah. 3. Pedang Al-Battar. Al-Battar juga dinamakan pedang para nabi, karena terpahatkan ukiran Arab yang bertuliskan nama-nama nabi. Yaitu, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yusuf, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Pedang Al-Battar memiliki panjang 101 cm. 4. Pedang Hatf. Pedang Hatf adalah pedang yang didapat Nabi Muhammad dari rampasan perang dengan Bani Qainuk. Pedang ini memiliki panjang 112 cm dan lebar 8 cm. Dikisahkan Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Daud kemampuan untuk membuat senjata, tameng, dan alat-alat perang dari besi. Salah satu karya Nabi Daud adalah pedang yang disebut Hatf, menyerupai pedang Al-Battar, namun lebih panjang. Beliau menggunakan pedang ini sampai akhir hayatnya. Kemudian pedang Hatf disimpan oleh suku Levita, suku yang menyimpan senjata bangsa Israel, hingga sampailah di tangan Rasulullah. 5. Pedang Qol'a. Qol'a dikenal juga sebagai Qol'i atau Kulaye. Para ulama mengatakan bahwa kata Qol'i berarti timah atau timah putih. Panjang pedang ini 100 cm. Pedang ini adalah satu dari 3 pedang yang didapat dari harta rampasan perang Bani Qainuk. Ada juga yang berpendapat bahwa kakek Rasulullah, Abdul Muthalib menemukan pedang Qol'a ketika menemukan mata air Zam-Zam di Mekah. Pada dekat gagangnya bertuliskan kalimat bahasa Arab, yang artinya, ini adalah pedang mulia dari rumah Nabi Muhammad. Pedang Qol'a berbeda dari yang lain karena desainnya menyerupai gelombang. 6. Pedang Al-Qadid. Al-Qadid berbentuk pedang tipis menyerupai tongkat, dan panjangnya 100 cm. Pedang ini memiliki sarung pedang terbuat dari kulit binatang. Pedang ini berguna untuk pertahanan ketika bepergian, dan tidak pernah dipakai dalam berperang. Pada sisi pedang bertuliskan kalimat yang artinya, tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Pada zamannya, Al-Qadid berada di rumah Rasulullah, dan hanya digunakan oleh Khalifah Fatimiyah. 7. Pedang Al-Midzam. Dikatakan bahwa pedang Al-Midzam ini Rasulullah berikan kepada Ali bin Abi Thalib, dan dari Ali diteruskan kepada anak-anaknya. Ada juga yang menyatakan bahwa pedang ini berasal dari Ali sebagai hasil rampasan ketika serangan ke Syria. Pedang Al-Midzam panjangnya 97 cm, dan terpahatkan nama, Zainuddin Al-Abidin. 8. Pedang Al-Adb. Al-Adb memiliki arti memotong atau tajam. Rasulullah mendapatkan pedang ini dari salah satu sahabatnya sebelum Perang Badar. Nabi menggunakannya pada Perang Uhud, dan para pasukannya juga menggunakan pedang model ini untuk menunjukkan kesetiaan kepada beliau. Terakhir, atau yang ke-9, yaitu Pedang Ar-Rasub. Pedang ini memiliki panjang 140 cm. Dan punya bulatan emas yang di dalamnya ada ukiran Arab, bertuliskan, Ja'far As-Shadiq. Semua pedang Rasulullah, saat ini disimpan di Museum Topkapi, Istanbul, Turki. Kecuali pedang Al-Adb yang kini tersimpan di Masjid Husain, di Kairo, Mesir. Semoga bermanfaat.